Reporter Park Gyeong-do memberitakan, perebutan posisi kedua dan ketiga praktis berakhir. Pertandingan antara kedua tim yang dijadwalkan saling berhadapan di babak play-off tidak ada artinya. Pada putaran ke-6 Divisi Wanita V-League 2024-2025 yang diadakan di Suwon Gymnasium pada pukul 4 sore tanggal 9 itu, Cheongwon kalah dari Hyundai dengan skor set 3-0. Sebelum pertandingan, Cheongwon memiliki perolehan poin yang sama dengan Hyundai, tetapi berada di posisi kedua dengan rasio kemenangan yang lebih tinggi. Terlepas dari hasil pertandingan liga reguler yang tersisa, pertandingan play-off antara Cheongwon dan Hyundai sudah dikonfirmasi. Tidak ada pertandingan yang dapat disebut pratinjau play-off. Hyundai meraih kemenangan telak hanya dalam waktu permainan 1 jam 9 menit. Pertandingan play-off pertama antara Hyundai dan Cheongwon akan diadakan pada tanggal 25. Kang Sung-yung, manajer Hyundai Construction, juga mengomentari hasil yang agak mengecewakan itu dengan mengatakan, "Saya ingin bertanding dengan Cheongwon sebelum play-off. Saya juga berharap dapat melihat Mega datang sekali." Pada hari itu, pelatih mengerahkan seluruh anggota cadangannya untuk melawan Hyundai. Senjata utama Mega baru saja melakukan pemanasan dan tidak pernah melangkah ke lapangan. Itulah yang akan terjadi karena sang direktur saat itu berada dalam posisi di mana ia tidak dapat memberikan segalanya. Pemain luar kunci Bukirik dan pemblokir tengah Park Eun-jin keduanya tidak dapat beraksi karena cedera. Hyundai yang memperhatikan rasa kompetisi para pemain mengerahkan pemain kunci seperti Moma, Yang Yojin, dan Kim Da-in. Kami menjalankan tim dengan mencampur waktu istirahat dan bermain dalam pertandingan yang bertepatan dengan play-off yang diselenggarakan pada akhir bulan ini. Cheongwon yang memiliki susunan pemain yang berpusat di sekitar pemain kandidat memiliki pertandingan yang ketat dengan Hyundai hingga awal set. Tetapi seiring meningkatnya jumlah kesalahan dalam permainan, mereka kalah 3 set berturut-turut. Terutama pada set ketiga, paku-paku berulang kali keluar lapangan saat ada peluang menyerang. Pelatih kepala mencatat 9 kesalahan pada set terakhir saja. Itu adalah pertandingan yang evaluasinya tidak berarti. Dalam wawancara setelah pertandingan, pelatih Ko Hee-jin menjawab singkat, tidak ada keuntungan permainan terkait penggunaan pemain untuk pertandingan Hyundai. Ia berkata, "Saya hanya bisa berharap kondisi fisik Bukirik dan Park Eun-jin membaik. Pelatih sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi butuh waktu." Ia menambahkan, "Kami harus membukanya dengan benar selama play-off untuk mengetahuinya. Masih ada 2 pertandingan kandang tersisa, saya akan mencoba meningkatkan kesadaran para pemain secara bertahap." Komentar selanjutnya, reporter Jang Fil-soo memberitakan, "Bola voli musim semi ada di depan mataku, tetapi aku tidak bersemangat sama sekali. Sebaliknya, saya kehilangan kesabaran. Hal ini karena melemahnya tim musim reguler peringkat kedua dan ketiga yang telah mengamankan tempat di babak play-off secara sengaja menjadi semakin nyata. Pada pasca musim V-League bola voli profesional, keuntungan yang dimiliki posisi kedua atas posisi ketiga tidaklah begitu besar. Jadi, alih-alih berjuang untuk mendapatkan peringkat di menit-menit terakhir, ada situasi di mana tim menyerah untuk bertanding dengan alasan seperti menghemat stamina, bahkan terasa seperti pertandingan sampah, pertandingan yang tidak perlu." Pada musim V-League 2024-2025, Divisi Putra dan Putri berhasil mengamankan posisi pertama di musim reguler dengan jumlah pertandingan tersisa terbanyak dalam sejarah. Hyundai Capital, peringkat pertama di Divisi Pria, naik ke puncak liga reguler dengan 6 pertandingan tersisa, sementara Hankook, peringkat pertama di Divisi Wanita, naik ke puncak liga reguler dengan 5 pertandingan tersisa saat putaran ke-6 final sedang berlangsung. Hyundai Capital dan Hankook mengambil jalan yang berbeda, sementara Hyundai Capital mengirimkan pemain intinya ke lapangan setiap hari, mengecualikan beberapa pemain yang butuh istirahat. Hankook mulai mencadangkan pemain intinya dan memberikan kesempatan bermain kepada pemain yang belum bisa bermain. Karenanya, para penggemar memfokuskan perhatian mereka pada pertarungan peringkat di antara tim-tim yang tersisa untuk memperebutkan posisi ketiga, babak akhir untuk melaju ke Liga Bola Voli musim semi. Tetapi ini pun kehilangan minat karena buruknya kinerja tim-tim peringkat bawah, baik Divisi Putra maupun Divisi Putri, telah memutuskan tim mana yang akan melaju ke Liga Bola Voli musim semi lebih awal, sehingga pertandingan di mana menang dan kalah tidak berarti apa-apa terus berlanjut. Di Divisi Wanita, Hyundai 20 menang 14 kalah 63 poin dan Cheongwon 22 menang 12 kalah 60 poin. Berada dalam kondisi menjaga kekuatan mereka dengan mempertimbangkan kondisi pemain inti mereka daripada berfokus pada pengumpulan poin untuk posisi kedua. Hyundai memainkan pertandingan melawan Hankook pada tanggal 6 dengan pemain cadangan. Cheongwon juga dengan mudah menyerahkan posisi kedua dengan menurunkan semua pemain awalnya dalam pertandingan Hyundai pada tanggal 9.
Dalam situasi di mana musim bola voli musim semi telah dikonfirmasi, tujuannya adalah untuk menjaga kekuatan fisik para pemain inti sebisa mungkin, tetapi tidak seperti sebelumnya. Tensi pasti akan terasa jauh lebih rendah. Strategi pertandingan yang kurang bersemangat pada posisi kedua dan ketiga disebabkan oleh cara playoff dijalankan. Dalam bola voli musim semi, tim peringkat kedua di liga reguler hanya memiliki keuntungan memainkan pertandingan pertama dan ketiga playoff terbaik dari 3 di stadion kandang mereka. Bahkan ini akan hilang setelah hasilnya diputuskan di putaran kedua. Oleh karena itu, tampaknya perlu mempertimbangkan metode Liga Bola Basket Wanita Korea, di mana babak playoff diadakan antara peringkat 1 dan 4 dan peringkat 2 dan 3.